Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi materi dari kelompok kami yang berjudul Pengendalian, Pengawasan, Pembinaan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh kelompok 4. Berikut materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengendalian sumber daya manusia, pengawasan sumber daya manusia, pembinaan sumber daya manusia, dan pengembangan sumber daya manusia. Pengendalian sumber daya manusia. Mulyadi dan Setiawan mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian visi organisasi melalui misi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan serta memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Terdapat 4 langkah dalam melakukan pengendalian, diantaranya yaitu sebagai berikut: menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja, membandingkan kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan perbaikan. Pengawasan sumber daya manusia. Pengawasan sumber daya manusia. Pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar upaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Selain itu, pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikan. Ismail Solihin mengukuhkan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil dan ahli serta didukung pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan membangun manusia supaya menjadi lebih baik. Dalam perjalanan karirnya, setiap orang memerlukan pembinaan yang sistematik. Menurut Awi Wijaya, tujuan pembinaan khususnya kepegawaian adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan pegawai dengan maksud untuk mampu melaksanakan tugas dengan efisien. Adapun beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk melakukan pembinaan karyawan diantaranya sebagai berikut: magang, on-the-job training, vestibule training. Pengembangan sumber daya manusia adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Pengembangan atau pembangunan manusia berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Bangunan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Pembangunan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang dan hasilnya hanya dapat diukur dalam waktu jangka panjang. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan atau pengembangan diantaranya yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need assessment, menentukan sasaran dan materi program pelatihan, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan, mengevaluasi program.